Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat bahagia untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Ibu Deputi Kepala Perwakilan BI Nusa Tenggara Barat, Mbak Winda yang kami hormati, Pak Fauzi dan pejabat utama BI NTB, Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Haji Muzihir yang kami hormati, Bapak-Bapak Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkesempatan hadir, Bapak-Bapak Bupati, Wali Kota se-Nusa Tenggara Barat, para pejabat utama Pemprov Nusa Tenggara Barat, para pimpinan instansi vertikal yang ada di Nusa Tenggara Barat, para pelaku industri jasa keuangan, perbankan, para akademisi, rekan-rekan media, singkatnya hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita malam hari ini hadir dan mengikuti kegiatan pertemuan tahunan Bank Indonesia. Kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa tentang perkembangan dan prospek perekonomian dunia, nasional, bahkan di daerah kita. Tepuk tangan atas undangan yang diberikan oleh Bank Indonesia. Tadi Bapak Presiden sudah menyebutkan you are on the good track, sehingga beliau tidak memberikan arahan-arahan yang banyak. Dan tadi juga saya melihat jam sudah pukul 22, sehingga saya pun tidak memberikan arahan-arahan yang begitu banyak. Karena sebelumnya Gubernur Bank Indonesia sudah memberikan paparan, orasi, narasi, diksi yang demikian jelas, tegas. Bagian epilognya langsung menyebutkan bahwa kita tetap optimis namun tetap waspada. Gambaran perekonomian nasional dipaparkan sedemikian rupa, lengkap sekali. Demikian juga bagaimana breakdown-nya di NTB. Tadi Mbak Winda sudah memaparkan hasil dari bertapa di diklat 2 bulan tadi, penampilannya luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Winda. Mudah-mudahan setelah mengikuti diklat kemarin, segera akan promosi ke jabatan yang baru nantinya. Dan pada kesempatan ini tentu atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akhirnya menyampaikan apresiasi, penghargaan atas kolaborasi yang selama ini tercipta pemerintah provinsi, kabupaten, kota dengan Bank Indonesia, baik dalam hal pengendalian inflasi, kemudian literasi, keuangan, kemudian bagaimana kita mengembangkan kegiatan keuangan ekonomi syariah, kemudian bersama-sama melakukan penetrasi pasar, operasi pasar, mendukung tersedianya bahan kebutuhan pokok, penyediaan komoditi bahkan di desa Kerongkong, penanaman cabai, dan kita sudah bertekad memperluas areal tanam cabai organik dari 200 hektar menjadi 600 hektar, sehingga ke depan ketersediaan cabai bukan lagi menjadi kontributor inflasi yang hari-hari selalu kita bahas bersama Pak Haji Wahyudin di BPS, rilis-rilisnya seperti itu. Mudah-mudahan ke depan cabai dan komoditi-komoditi utama bisa kita kendalikan dengan sebaik-baiknya. Kolaborasi menjadi kata kunci. Tadi outlook perekonomian NTB 2025 yang pertama adalah bagaimana inflasi, tentu kolaborasi yang sudah baik selama ini harus kita tingkatkan. Alhamdulillah dari segi tahun kita hat-trick
tahun 2019, kemudian 2022, 2023 kita menjadi provinsi pengendali inflasi terbaik wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Tepuk tangan untuk prestasi tersebut. Dan istimewanya kemudian 3 entitas pemerintahan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, dan Lombok Barat, satu-satunya provinsi tadi sudah disebutkan peraih pengendali inflasi terbaik di daerah masing-masing. Prestasi yang sudah baik ini kemudian membawa berkah. Nyaris tiap minggu pemerintah provinsi, kabupaten, kota dari daerah lain berduyun-duyun studi banding datang ke Nusa Tenggara Barat. Oleh karenanya kami pun menyampaikan terima kasih penghargaan kepada Bapak Bupati, PJ Bupati, Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat yang selama ini setiap pagi mulai jam 9 kita tongkrongi Vikon bersama Bapak Mendagri, Rakor Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah. Saya pikir begitu Pileg kemarin selesai, Kabinet selesai, kemudian Rakor Inflasi selesai, nampaknya berlanjut. Jadi tiap hari Senin jam 9 Kepala Daerah, Sekda, dan tim pengendali inflasi tetap rapat koordinasi, kemudian kita melakukan langkah-langkah bagaimana melakukan pengendalian, dan alhamdulillah sekali lagi di bawah karo organisasi yang intens selaku sekretaris TPI di provinsi, alhamdulillah 4-5 bulan ini kita selalu berada di bawah rata-rata nasional. Kemudian outlook yang kedua adalah bagaimana growth, pertumbuhan ekonomi dilakukan. Tentu kita berharap bahwa bagaimana kita melakukan percepatan realisasi investasi di daerah di tengah keterbatasan ruang fiskal yang kita miliki. Melihat arah kebijakan pemerintah pusat yang nampaknya ingin menghadirkan negara welfare state, kesejahteraan, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, makan gratis, kesehatan, dan lain sebagainya, ketahanan pangan. Maka tadi tidak satu kata pun kata infrastruktur disebutkan. Mungkin sudah tuntas pada yang kemarin, sekarang menghadirkan sisi yang lain. Namun demikian, pembangunan infrastruktur tentu masih tetap dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik kita. Meski ruang fiskal terbatas, maka selain kolaborasi tentu dibutuhkan inovasi. Bagaimana menghadirkan sumber-sumber pendanaan di luar ruang fiskal daerah yang terbatas tersebut. Oleh karenanya wacana melalui KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha solicited maupun unsolicited, ini sesuatu yang harus kita kedepankan di masa-masa yang akan datang. Oleh karenanya hadirnya pihak ketiga yang kuat, memiliki permodalan yang memadai, kiranya dengan pola KPBU maka pembangunan infrastruktur bisa kita lanjutkan. Wabil khusus NTB 2028 akan menjadi tuan rumah pelaksanaan PON 22 2008 bersama NTT dan NTB. Tentu infrastruktur sedari sekarang harus kita mencicilnya sedikit demi sedikit, dan sekali lagi sumber pendanaannya tentu kita harus melakukan inovasi. Karena APBD relatif terbatas, maka sumber pendanaan yang lain harus kita bisa gali dengan sebaik-baiknya. Kita bersyukur memiliki kawasan ekonomi khusus Mandalika. Karenanya mudah-mudahan pihak ITDC pada malam hari ini hadir. Kita harapkan ada akselerasi untuk membangun 1.170 hektar kawasan tersebut menjadi kawasan surga berinvestasi. Berbagai kemudahan fasilitas-fasilitas investasi sudah diberikan, dan karenanya tentu
Special Economic Zone Mandalika ini bisa menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat. Demikian juga dengan hadirnya smelter. Mudah-mudahan kita berharap segera kita inisiasi kawasan industri yang menghadirkan industri ikutan lainnya, sehingga selain KEK ada KI, dan lama juga kita memiliki wacana Global Hub yang pada saatnya bisa kita kembangkan menjadi kapasitas KPBPB, Kawasan Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas, dengan segala kemudahan investasinya, agar para investor dunia tidak memilih Vietnam, Kamboja, negara-negara ASEAN lainnya sebagai tempat berinvestasi. Indonesia menghadirkan KEK, KI, dan KPBPB ini harapannya agar kita memiliki daya saing sehingga pertumbuhan ekonomi yang sedemikian optimis dicanangkan oleh Bapak Presiden tumbuh 8%, mudah-mudahan ke depan impian ini bisa menjadi kenyataan. Saya sepakat tema sinergi memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional dan daerah menjadi kata kunci. Selain sinergi, kolaborasi, tentu inovasi akan selalu kita hadirkan sehingga segala kendala pembangunan bisa menemukan solusinya yang terbaik. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Tanjung An pantainya bersih. Cukup sekian, matur tampi asih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.